Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Winarti, mahasiswa manajemen Universitas Silwangi dengan nomor pokok mahasiswa 233402023. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang isu kritis yang dihadapi oleh PT Pertamina terkait keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya dalam konteks kebakaran kilang minyak yang terjadi dalam 4 tahun terakhir. Nah, latar belakang dari kasus ini yaitu di mana PT Pertamina ini sebagai BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas, mereka menghadapi tantangan yang serius dalam aspek keselamatan. Nah, data menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir tercatat ada 8 kali kebakaran di kilang minyak mereka yang tersebar di berbagai lokasi seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan juga Pelumpang. Nah, angka ini menunjukkan adanya masalah sistemik yang perlu ditangani secara komprehensif. Gitu. Nah, terus di sini saya akan menganalisis mengenai permasalahan ini. Yang pertama itu ada analisis bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina ini gitu. Nah, berdasarkan karakteristik industri minyak dan gas, PT Pertamina menghadapi 5 kategori bahaya utama yang harus diantisipasi gitu. Nah, yang pertama yaitu ada resiko kebakaran. Nah, ini tuh merupakan ancaman yang paling nyata seperti yang telah terbukti dalam 4 tahun terakhir, di mana kebakaran dapat terjadi akibat kebocoran bahan bakar, percikan api dari aktivitas operasional, atau kesalahan prosedur kerja. Nah, dampaknya ini tidak hanya materi tetapi juga dapat mengancam nyawa karyawan. Kemudian yang kedua yaitu ada paparan bahan berbahaya. Nah, jadi karyawan beresiko terpapar berbagai bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses produksi. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, mulai dari iritasi kulit hingga penyakit kronis. Yang ketiga yaitu ada pencemaran lingkungan. Nah, tumpahan minyak ataupun limbah berbahaya ini dapat mencemari tanah dan juga air yang berdampak jangka panjang terhadap ekosistem dan juga masyarakat sekitar. Nah, yang keempat, adanya potensi ledakan. Resiko ini tuh timbul dari akumulasi gas atau bahan bakar yang tidak terkontrol. Ledakan memiliki daya rusak yang jauh lebih besar daripada kebakaran biasa dan dapat menyebabkan kerusakan struktural yang masif. Yang kelima, ada kecelakaan kerja konvensional. Ini tuh mencakup kecelakaan akibat penggunaan peralatan berat, resiko jatuh dari ketinggian, atau kesalahan manusia dalam operasional sehari-hari. Nah, terus untuk mengatasi berbagai tingkatan bahaya tersebut diperlukan pendekatan yang sistematis dan juga bertingkat gitu, sesuai dengan bahayanya. Nah, yang pertama, untuk tingkat bahaya tinggi seperti kebakaran dan juga ledakan, itu diperlukan tindakan preventif dan juga responsif yang maksimal. Yang pertama, pemasangan sistem pemadam kebakaran otomatis yang dapat mendeteksi dan memadamkan api dalam hitungan detik. Kemudian yang kedua, melakukan pelatihan rutin dan simulasi evakuasi kepada seluruh karyawan, sehingga mereka dapat bertindak lebih cepat dan tepat saat terjadi emergensi. Nah, kemudian yang kedua, untuk tingkat bahaya sedang seperti paparan bahan berbahaya gitu. Nah, fokus pada perlindungan personal dan monitoring lingkungan kerja, yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD harus menjadi kewajiban yang mutlak gitu, meliputi masker khusus, sarung tangan tahan kimia, dan juga pelindung mata. Selain itu, monitoring kualitas udara juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kadar zat berbahaya masih dalam batas aman. Nah, untuk tingkat bahaya yang rendah seperti kecelakaan kerja umum, penerapan prosedur kerja aman yang terstandarisasi menjadi kunci gitu. Setiap aktivitas harus memiliki standar operating procedure atau SOP yang jelas. Nah, inspeksi rutin terhadap peralatan dan infrastruktur juga penting untuk mencegah kegagalan teknis yang dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, terus standar operasional health and safety environment yang wajib diterapkan oleh PT Pertamina ini adalah ada beberapa pilar utama yang saling terkait. Yaitu pilar pertama, ada kepatuhan regulasi, di mana PT Pertamina harus mematuhi
semua regulasi keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan standar internasional seperti ISO 14001 dan OHSAS 18001. Compliance ini bukan hanya formalitas, tetapi fondasi dari seluruh sistem keselamatan. Kemudian pilar kedua adalah sistem manajemen keselamatan terintegrasi. Ini tuh mencakup penilaian risiko sistematis untuk setiap aktivitas operasional, audit keselamatan berkala, dan dokumentasi yang komprehensif. Sistem ini harus dapat mengidentifikasi potensi bahaya sebelum menjadi insiden yang nyata. Nah, pilar ketiga adalah sistem pelaporan dan pembelajaran. Jadi setiap insiden, bahkan yang kecil atau near miss, harus dilaporkan dan juga dianalisis. Data ini akan menjadi pembelajaran berharga untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Gitu. Nah, budaya transparansi dalam pelaporan ini harus didorong tanpa takut akan sanksi. Kemudian pilar yang keempat adalah keterlibatan aktif dari si karyawannya gitu. Jadi karyawan di lapangan seringkali lebih memahami resiko operasional daripada si pihak manajemen atau manajer gitu. Nah, mereka itu harus diberi ruang untuk memberikan masukan dan juga saran perbaikan sistem keselamatan. Program seperti Safety Suggestion Box atau Safety Commit dapat menjadi media yang paling efektif. Nah, pilar yang kelima adalah pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Jadi teknologi dan juga resiko itu akan terus berkembang sehingga karyawan harus terus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru. Pelatihan tidak boleh hanya sekali, tetapi berkelanjutan dengan evaluasi berkala. Nah, jadi kesimpulannya adalah keselamatan dalam industri minyak dan gas bukan pilihan, tetapi sebuah keharusan gitu. Dengan menerapkan sistem HSE yang komprehensif, PT Pertamina dapat melindungi aset paling berharga mereka, nyawa karyawan, dan keberlanjutan operasional. Investasi dalam keselamatan hari ini adalah investasi untuk masa depan perusahaan dan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis HSE atau Health and Safety Environment pada PT Pertamina ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.